Nih, produk ini benernya bagus sekali. Kalorinya rendah, karbonya rendah, seratnya sangat tinggi. Terus kalau orang-orang tuh bilang, hah, kamu Kalau menikmati atau konsumsi konyaku ini, shirataki, jadi apa diri kita ini, Bu? hmm, nih, produk ini benernya bagus sekali. Kalorinya rendah, karbonya rendah, seratnya sangat tinggi. Terus kalau orang-orang tuh bilang, hah, kamu mau kurus minum air aja sana. Mungkin Eh. maksudnya shirataki. Oh, iya. Isinya air semua ini, air dan serat. Nah itu, Heeh, tapi jeleknya dia punya teksturnya kenyal. heeh, Jadi tekstur kenyal itu kurang bisa diterima di masyarakat. Jadi heeh, misal contoh, mie ini bisa dibikin macam-macam kan, digoreng gitu. heeh. Tapi teksturnya katanya seperti makan jelly. Jadi Hmm. orang kurang bisa terima itu. Jadi memang dalam masakan main tekstur tuh sangat penting. Harus dikreasikan gimana ya, ditambah sayur, ditambah daging yang banyak supaya teksturnya itu tekstur tertutup gitu, tekstur kenyalnya. Tapi secara khusus tentang manfaat kalau kita konsumsi makanan produk dari Western Isi ini apa yang kita dapat? eh Kurus. Bener nih, Gimana bener. ya? Kan gimana ya? Ini kan kalorinya memang rendah, karbonnya rendah, seratnya tinggi. Jadi Jadi untuk orang yang mau diet sangat gitu bener-bener bisa ya mau ya. diet untuk Heeh. yang diabetes atau yang kolesterolnya tinggi itu Ya, untuk sangat bagus saya untuk sebutnya. meningkatkan Berarti seperti yang Anda bilang, diabetes, kolesterol, terus yang gemuk, obesitas ya gitu ya. ya Apalagi? eh apalagi ya Jo- Jadi Jomblo bisa penyakit. gitu. kalau untuk shirataki konyaku ini juga seratnya tinggi, Bu. Mm-mm. Kalau misalnya Serat pakai, tinggi. jadi misal makan yang produk basah ini kan, kalau di sini tulisannya 100 gram, seratnya 4 gram. Jadi misal Mm-mm. satu bungkus ini 200 gram, seratnya Hah? berarti sudah 8 gram. Wow, iya. Jadi kalau untuk sesuai dengan kebutuhan serat pangan harian itu Mm-mm. sekitar sepertiganya ini sudah tercukupi dari makan shirataki, Hmm. gitu. Kawan, saya sebetulnya kemarin penasaran ketika mau ketemu sama Pak Johan, saya akhirnya beli dan mencari konyaku. Tapi sayang sama Jumat kemarin kita nggak bisa ketemu ya Pak. Tapi saya sudah Ya, menjaganya dalam tanda kutip mehong nggak apa-apa karena penasaran. Soalnya gimana sih? Dan ternyata ya seperti penjelasan beberapa kawan dan dari literatur yang saya baca, ketika makan beras ini itu benar mengenyangkan padahal sedikit. Betul ya, Bu Naomi? Apa Iya, yang ini menjadikan serat. ini jadi mengenyangkan? Serat. serat Bu. Jadi semua poinnya diserat gitu. Jadi pada dasarnya ini kan makanan yang tidak ada rasanya ya Bu ya, itu ya. Plain. Mm, mm-mm. Jadi kalau varietas-varietas di Indonesia makanan makanan yang tidak ada rasanya atau plain atau base 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 taste itu kan paling kalau nggak nasi, roti, mie atau base-base itu kan kita hanya varietasnya banyak. Jadi saya pada dasarnya juga dari impian dari kakek saya sendiri, kalau bisa shirataki konyaku itu jadi salah satu alternatif makanan untuk base foodnya untuk makanan orang makan di Indonesia bahkan di dunia gitu. Ah, Jadi nanti yang pasti kita dengan menggunakan produk ini bisa dicampur dengan berbagai macam makanan gitu. Saya sih bilang makanan ini sehat, tapi kalau dimakan sama makanan yang high kalori sama gorengan dan lain ya sama saja sih Bu menurut saya. Jadi maksudnya bisa membantu gitu, bisa oh, membantu orang untuk mengkonsumsi menjadi lebih sehat dan menjadi salah satu pilihan untuk base foodnya di dunia ini sih. Itu tentu impiannya Pak kita Johan sudah sebenarnya. menikmati gitu kan, apa yang dirasa manfaatnya sekeluarga Pak. Hmm. Sudah dari dulu kita konsumsi Bu. Nah, apa ada gimana ya kalau soal hidup menikmati hidup gitu jarang sakit kah atau masih Lebih merasakan? gampang mengontrol berat sih kalau saya Bu dengan ini. Oh, Jadi asik. kalau misalnya saya sendiri sering olahraga dan lain-lain, kalau misalnya mau pada saat penurunan nasi saya ganti semua dengan ini Hmm. karbo. Tapi Kemarin kalau ada maintain teman saya saya juga. setengah-setengah.
Kemarin ada teman saya udah bilang seminggu 2 kilo. Katanya lumayan, bukan lumayan itu. Biasa. Iya. Oke, kita ke penelpon. Halo. Halo, Dengan siapa ini? Bu Endang. Bu Endang, silakan Bu Endang. Ya, saya dari Madiun, Desa Porang ya termasuk. Oh, Desa Porang. Sebelahnya tetangga Desa Porang. Apa hasilnya? Bahan dan pengolahannya pun di Indonesia, terutama di Surabaya juga ya. Tapi kok mahal? Padahal itu termasuk, kenapa mahal? Iya, mahal sekali. Kita mau hidup sehat, tapi kok mahal bahan dan pabriknya pun di sini. Mungkin itu dari saya, mungkin bisa diturunkan harganya. Oh ya, baik. Tapi Bu Endang konsumsi yang mana ya? Ini masih mau nyoba yang shirataki berasnya. Oh gitu. Kenapa Bu? Lagi tahu atau hanya ikut-ikutan? Bukan ikut-ikutan, karena memang ada yang sakit itu, jadi bisa nyoba yang kita supaya hidup sehat gitu. Ya, jadi ada info untuk hidup sehat diantaranya mengkonsumsi produk ini ya. Iya. Baik Bu Endang, ditunggu ya. Oke, monggo. Iya, untuk sehat memang harus berani mahal. Halo, suara Surabaya. Halo, selamat sore. Ini teman yang di line 1, nggak ada suara. Monggo sambung kembali nih. Saya lihat ada Pak Ramdan Hidayat dan kebetulan beliau ini dari Fakultas Pertanian UPN. Pak Ramdan, saya tunggu kalau ingin sambung kembali. Nah, apakah itu Pak Ramdan? Mungkin dari kampusnya masih belum? Oke, silakan langsung ditanggapi. Kenapa mahal? Antara basah kering apakah beda harga gitu? Pak Johan silakan. Bisa dilihat basah kan kita juga punya yang bentuknya beras ya Bu ya. Tadi ada salah satunya. Itu kalau saya kurang tahu, saya kurang mau media sosial berapa terakhir ya? Bu Tika, Bu Naomi. 9.100 200 gram ini. Oh iya. Iya, sekitar 8.000, itu 200 gram segitu. Itu sebenarnya harga asli dari. Saya kok tahu harganya ya, soalnya saya Itu sebenarnya kalau mau produksi itu kita base-nya harganya kalau produk aslinya itu harganya segitu Bu. Itu 200 gram. Cuman kalau bentuk kering kita itu yang bikin biayanya tinggi adalah susahnya untuk mengeringkan produk yang 90% lebih air isinya. Jadi untuk memproduknya setelah 90% itu air, kita perlu biaya tenaga kerja, oven, dan percobaan bertahun-tahun. Total kalau saya ingat dari pertama kali saya masuk pabrik ini sampai ini ada sekitar 15 tahun lebih kita memproduksi untuk bisa mencapai produk sampai berbentuk beras isi yang kering itu. Konyak green kita yang kering itu. 15 tahun kita meneliti dan saya bilang juga buang mesin berkali-kali untuk membuat produk ini. Jadi kita biaya untuk mengeringkan dari produk basah yang 90% lebih air menjadi cuman kadar airnya sekitar 10%, di bawah 10%. Itu biaya tenaga kerja dan menjaga kualitasnya juga cukup tinggi. Jadi kalau misalnya ada kesempatan bisa buka-buka di internet produk shirataki rice ya kalau di luar negeri. Coba cek harganya di luar negeri sama harga yang kita jual di lokal. Mungkin banyak akan lebih kaget kalau di luar negeri harganya 3 kali lipatnya Indonesia kadang-kadang. Jadi tetap kalau dijual di sini beda ya, pasti dibedakan. Pasti lebih murah Bu, pasti lebih murah. Karena jadi, ya ini produk dari sini gitu. Kita produk dari sini dan itu mahalnya pun bisa dilihat Bu. Jadi berasnya kita itu kan mengembang berapa kali? 4 kali ya? 4 kali. 4 sampai 5 kali. Bisa mengembang 4 sampai 5 kali Bu. Jadi istilahnya pada dasarnya kita produk dibuat kering itu dari awal tujuannya bukan untuk lebih mudah disimpan dan mudah dikonsumsi, atau lebih tepatnya waktu itu Ambiku berpikir gimana untuk mudah diekspor sebenarnya. Iya. Jadi kita bentuk kemasannya memang sangat cantik dan sangat aman. Akhirnya bentuknya seperti ini dan biayanya akhirnya yang terjadikan ya kalau dibanding beras jauh sekali Bu. Bahkan orang Jepang sendiri bilang mahal kalau lihat produknya kita. Tapi mereka tetap beli kan? Tapi mereka tetap beli karena konsumsinya bukan 100%. Mereka kadang-kadang konsumsi di setengah nasi, setengah produk kita. Jadi untuk bisa lebih seimbang dalam pola makannya dan lain-lain. Ya. Oke.